Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Hengki Ramadhani dengan NIM 20220101025. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem produksi secara manufaktur pada komoditas minyak kelapa sawit. Video ini saya buat untuk melengkapi UTS Manajemen Produksi. Pertanian. Pengertian komoditas kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kelapa sawit adalah jenis tumbuhan yang termasuk dalam genus Elaeaceae dan ordo Araceae. Tumbuhan ini digunakan dalam usaha pertanian komersial untuk memproduksi minyak sawit. Genus ini memiliki dua spesies anggota. Kelapa sawit Elaeaceae guineaceae adalah spesies kelapa sawit yang paling umum dibudidayakan di dunia, terutama di Indonesia, dan sumber utama minyak kelapa sawit dunia. Di sini terdapat komponen manajemen, yaitu pemilik usaha, money, modal dan pendapatan, material, bahan, mesin, alat, metode, market, pasar, dan informasi. Di sini saya akan menjelaskan 6M plus 1I. Yang pertama ada pemilik dari PT sawit tersebut ialah Muhammad Syahrul Harahap. Dan kedua ada money, modal PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk menganggarkan belanja modal atau kapital ekspenditur sebesar 600 miliar untuk tahun 2022. Jumlah tersebut lebih besar dari alokasi Capek pada tahun lalu sekitar 550 miliar. Untuk pendapatan, berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2022, mencatat pendapatan usaha sebesar 3,35 triliun atau meningkat 43,34% dari periode yang sama atau year on year. Yang ketiga ada material. Kopra adalah daging buah kelapa tua yang dikeringkan yang dijadikan sebagai bahan baku utama pembuatan minyak goreng kelapa di pabrik. Selanjutnya ada mesin, lori transfer kergi, stasiun perusahaan, rail track, hosting crane, tracer, bus elevator, double tracer, press, digester. Untuk selanjutnya ada metode, pemisahan berundulan dari janjangan, pencacahan, pelumatan daging, dan pengepresan permenian minyak. Market, ekspor meliputi India, Uni Eropa, Cina, Pakistan, Bangladesh, serta negara lainnya. Di sini ada informasi, untuk informasi tersebut, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk adalah perusahaan minyak kelapa sawit yang memiliki misi untuk mewujudkan potensi penuh dari minyak kelapa sawit. Kami mengelola bisnis terpadu atas 23 perkebunan kelapa sawit, 8 pabrik kelapa sawit, dan 1 pabrik inti sawit di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Indonesia. Berikut adalah kerangka produksi minyak kelapa sawit. Random fluctuation. Faktor-faktornya ada cuaca, tenaga kerja, peralatan rusak. Kemudian proses konversi terdapat input dan output. Untuk inputnya yaitu persiapan lahan, manajer, dan tenaga kerja. Untuk outputnya yaitu minyak kelapa sawit dan pupuk organik. Selanjutnya ada umpan balik, evaluasi hasil panen, rekomendasi perbaikan, dan monitoring berkelanjutan. Kemudian di sini ada tahap-tahap pengendalian produksi minyak sawit. Pengumpulan buah kelapa sawit. Pada tahap ini, kelapa sawit yang telah matang diambil. Proses pengambilan ini disebut pengumpulan tandan buah segar atau perebusan buah kelapa sawit. Sesudah ditimbang, lalu buah direbus memakai uap air panas dengan tekanan 2,2 hingga 3 kg per cm. Proses perebusan ini membutuhkan waktu selama 90 menit. Untuk perontokan buah kelapa sawit yang dibawa ke dalam pabrik masih tertancap pada tangkai, oleh karena itu buah harus dirontokkan dari tangkainya terlebih dahulu. Selanjutnya ada pemerasan daging buah sebelum buah dipres. Terlebih dahulu harus melepaskan biji buah dari daging buah. Hal ini memakai tekanan uap bersuhu antara 80 hingga 90 derajat. Penyaringan minyak kasar. Minyak yang dihasilkan oleh mesin pengompres adalah minyak yang kasar. Oleh karena itu, untuk menghasilkan minyak murni, minyak kasar ini harus disaring terlebih dahulu. Pemisahan minyak dengan air. Pada proses ini, minyak yang telah tercampur dengan air harus dipisahkan. Proses pemisahan ini harus urut dan sesuai dengan kadar minyak yang ada. Selain itu, harus sesuai dengan fase-fase minyak tersebut. Kemudian, pemurnian minyak yang telah
terpisah dari air, tidak 100% benar-benar terpisah dengan air. Hal ini membutuhkan proses permurnian untuk benar-benar menghilangkan air dalam minyak. Sistem operasi terdapat beberapa, yaitu benih sawit ditanam di area pembibitan sampai dengan 12 bulan, tanaman muda yang sudah berumur 12 bulan kemudian ditanam di kebun. Setelah 30 bulan, tanaman sudah siap untuk dipanen. Setelah itu, buah disterilkan dengan proses perebusan, kemudian dilepaskan dari janjangannya. Buah diperas untuk diambil minyak sawit mentahnya, yaitu CPO. Biji sawit dipecahkan dan kernel diperas untuk diambil minyak inti sawit atau PKO. Refinery, yaitu pemurnian minyak sawit agar dapat bernilai. Kemudian terdapat sistem manufaktur minyak kelapa sawit. Kriteria yang menentukan dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan manufaktur pabrik kelapa sawit adalah kriteria dari aspek ekonomi dengan nilai sebesar 38,53%, diikuti dengan aspek sosial sebesar 31,85%, dan terakhir aspek lingkungan dengan nilai prioritas sebesar 29,62%. Sedangkan untuk subkriteria yang paling menentukan dan berpengaruh dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan manufaktur pabrik kelapa sawit adalah subkriteria pemanfaatan energi resource utilization dengan nilai prioritas sebesar 17,51%. Kedua subkriteria karyawan dengan nilai prioritas sebesar 16,33%, dan ketiga subkriteria kualitas dengan nilai prioritas sebesar 11,06%. Itulah sistem produksi secara manufaktur pada komunitas minyak kelapa sawit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, salam.